Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Lama tak jumpa ya pada channel saya kali ini, di channel Bani Muji Production. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru mengikuti channel ini mengenai PPDB, silahkan klik subscribe dan klik like-nya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa saya jawab ya. Oke. Kali ini saya akan menerangkan mengenai PPDB SD 2023. Jadi ini sudah dimulai ya, mengenai pengumuman terkait jadwal PPDB-nya. Dari TK ke SD, hal yang pertama adalah yang diperhatikan usia anak Bapak Ibu sekalian. Yang aman adalah usia 7 tahun. Kalau usia 6 tahun lebih beberapa bulan, apakah bisa? Bisa, tapi akan kalah dengan anak yang usia 7 tahun, bahkan ada yang 8 tahun. Tapi rata-rata kebanyakan 7 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Itu prioritas utama adalah 7 tahun. 6 tahun bisa masuk, bisa, silahkan, tapi harus bersabar, ngikuti alur pendaftarannya, siapa cepat. Dan jangan cepet-cepetan ya guys ya. Saya bilang siapa cepat, tapi jangan cepet-cepetan. Dilihat dan diverifikasi di sekolah sebelum Bapak Ibu mendaftar. Tahun ke lalu, contoh ya, ini saya belum bahas jadwalnya, saya membahas teknik sedikit, saya bocorkan di sini. Jadi Bapak Ibu perlu survei di mana SD terdekat dengan rumah itu apakah menerima anak yang usia 6 tahun lewat PPDB ya, jangan lewat jalur belakang. Kalau lewat jalur belakang itu beda lagi ceritanya ya Bapak Ibu sekalian. Itu jadi Bapak Ibu sekalian harus survei ke sekolah yang terdekat, apakah tahun kemarin menerima anak yang usia 6 tahun. Itu dulu. Kalau yang 7 tahun itu sudah dipastikan masuk dan harus cepet-cepetan. Nah, kalau yang 6 tahun harus survei dulu ya. Itu tekniknya. Oke. Dan yang di prioritas yang kedua, habis kalian harus melihat kualitas belajar dari sekolah tersebut. Karena anak Bapak Ibu sekalian belajarnya itu dalam jangka panjang ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu pun tidak sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian harus benar-benar memastikan apakah anak saya ini menerima kualitas belajar dengan baik ya. Kalau orang tua memiliki rezeki lebih ya bisa dileskan di bimbingan belajar ya yang tersedia di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak memiliki ekonomi yang cukup ya pastikan belajar anak yang diperoleh secara maksimal ya. Jangan sampai milih dekatnya saja tapi tidak diperhatikan kualitas belajar yang diberikan oleh pihak sekolah kepada anak panjenengan sekalian. Itu oke. Itu apa ya, awalan dari saya. Kita langsung menuju ke jadwal penting mengenai jadwal pelaksanaan PPDB Surabaya. Yang pertama nih,
kategori MBR sama inklusi. Jadi inklusi itu bagi anak yang disabilitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua MBR. Jadi kalau MBR itu biasanya bisa didaftarkan atau sudah tercatat ya, sudah tercatat dari pihak RT ya. Biasanya orang tua dapat BLT, bisa dicek pada tanggal 25 ya, masukkan NIK anaknya, apakah anak panjenengan ikut MBR. Tapi kalau bapak ibunya dapat BLT, biasanya anaknya dapat MBR. Itu pertama. Yang kedua, ketika anaknya TK, biasanya pihak TK itu akan mengajukan pelaporan. Dicatat NIK bapak ibunya, dicatat NIK anaknya, kemudian dikumpulkan, lalu diserahkan ke pihak dinas, dan dinasnya akan memberi kelayakan kepada keluarga tersebut sah menerima MBR atau tidak. Itu sih yang saya ketahui. Tapi semuanya berhak mengecek ya pada tanggal 25. Semuanya berhak mengecek apakah anak saya dapat MBR. Jika anak bapak ibu sekalian dapat MBR, disilakan untuk mendaftar jalur pertama ini dulu ya. Supaya apa? Supaya ketika anak bapak ibu terdaftar MBR tapi tidak diterima, nanti bisa loncat di jalur selanjutnya, zonasi kecamatan atau zonasi kota Surabaya atau perpindahan tugas. Ini perpindahan tugas biasanya dipakai oleh orang tua yang PNS, alias pekerjaannya itu ditugaskan di berbagai wilayah. Itu sih ya. Jadi tanggal 25 silakan semuanya mengecek. Sampai tanggal 27 pengumumannya sampai tanggal 28. Ini rankingannya menggunakan apa? Rankingannya semuanya sama ya, yaitu zonasi. MBR tetap rankingannya zonasi dari rumah ke sekolah. Pilihlah yang terdekat, dan utamanya kualitas pembelajaran yang diberikan dari sekolah ke anaknya itu harus bagus. Itu yang bisa kita sampaikan untuk jalur inklusi dan MBR. Yang kedua, perpindahan tugas ya, tanggal 26 sampai 27. Pengumumannya tanggal 28. Cenderung pendek ya guys ya, hanya sehari doang. Ini bagi orang tua yang guru. Nah, kalau guru itu pasti diterima ya guys ya. Kebanyakan jalur guru atau PNS lainnya ya, itu selalu diterima. Kemudian selanjutnya ini nih, yang jalur yang merepotkan, zonasi kecamatan. Mulai tanggal 3 sampai tanggal 5. Tanggal 3 sampai tanggal 5. Pengumumannya tanggal 6. Ini nanti akan disediakan ya pilihan sekolah sama ya, baik inklusi mulai dari pertama, terus tugas kecamatan, bahkan Surabaya nanti akan dikasih sebuah pilihan sekolah-sekolah yang terdekat dengan rumah.
1 sampai 5 ya. 5 sekolah yang akan ditawarkan nantinya. Tapi hanya pilih 1 atau 2 ya guys ya. Jadi nggak bisa dipilih semua. Seperti itu. Oke, zonasi kecamatan. Kalau tidak lolos dari zonasi kecamatan, bisa memakai zonasi kota Surabaya. Jadi lingkupnya besar. Kalau kecamatan itu sesuaikan dengan KK ya, kecamatan mana. Contoh kecamatan Tambak Sari. Oke. Sekolah yang paling dekat dengan rumah yang terdaftar di kecamatan Tambak Sari itu akan muncul. Contoh rumah saya ini daerah Pasmadia ya guys ya. Kalau rumahnya dekat dengan saya, bolehlah. Daerah sini itu yang paling dekat SDN Gading 1 ya kan, SDN Gading 7, SDN Gading berapa ya, 5, terus ada Rangkah juga. Nah itu akan ditawarkan nantinya di jalur zonasi kecamatan, dan juga tidak luput di jalur MBR itu juga ditawarkan. Seperti itu ya guys ya. Tinggal kita pilih. Kalau yang jalur zonasi kota Surabaya itu lingkupnya luas banget. Cuma pendaftarannya ini yang mepet dari jam 1 pagi ya, pagi sampai jam 12 malam doang. Hanya hari itu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian harus cepet-cepetan nih, karena hanya jam 1 pagi sampai jam 12 malam. Jalur zonasi kota ini sering dipakai oleh anak yang usianya 6 tahun ya. Itu yang pernah saya alami. Loh, kenapa kok saya bisa jawab seperti itu? Ya kebetulan di sini itu buka bimbingan belajar ya guys ya. Dan muridnya itu ada yang usianya 6 tahun dan ingin sekolah. Nah, biasanya dia yang tidak diterima jalur kecamatan, jalur MBR ya. Kalau dia MBR itu biasanya tumplek-blek di zonasi kota Surabaya. Itu biasanya. Oke, dari semua jalur ini itu diprioritaskan umur 7 tahun ya. Bagaimana yang usia 6 tahun? Silahkan mendaftar, silahkan. Tapi harus diingat ya, orang tua wajib survei ke sekolah yang ingin dimasuki. Apakah tahun lalu ada yang usia 6 tahun? Contoh di zonasi kecamatan ya, itu pasti 6 tahun pasti ada. Cuma akankah dia bertahan? Karena ini kan mulai tanggal 3 sampai tanggal 5. Biasanya dia akan tereliminasi itu tanggal 4. Biasanya. Karena yang usia 7 yang didahulukan. Nah, yang usia 7 harus cepet-cepetan mendaftar. Jadi kalau adik-adik sekalian yang berusia 7 tahun wajib daftar ya. Jangan sampai kalian terlambat daftarnya. Kalau terlambat, otomatis urutan perankingannya didasarkan waktu pendaftaran. Apalagi yang usia 8, daftar aja pasti bertengger di ranking 1. Cuma usia 8 jarang, bahkan tidak ada ya. Kebanyakan yang bersaing itu usia 7. Itu mudah-mudahan patokannya usia sama waktu pendaftaran ya.
Kalau yang tahun kemarin itu ya, tahun 2022 dipatok dengan waktu pendaftaran. Makanya cepet-cepetan. Tapi kalau pemilihannya waktu melakukan pilihan sekolah itu memang didasarkan dari jarak sekolah dengan rumah. Tapi untuk perankingan di ranking berdasarkan waktu pendaftaran. Jadi yang usia 7 segera daftar, apalagi yang usia 8 segera daftar. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, kita cukupkan di sini ya mengenai jadwal penting yang sudah saya jelaskan, mulai dari MBR, terus perpindahan tugas, zonasi kecamatan, dan zonasi kota Surabaya. Kenapa kok tidak ada zonasi kelurahan? Kelurahan itu kadang-kadang di kelurahan setempat ya itu tidak ada SD. Jadi yang dipilih zonasi kecamatan ya. Itu yang saya jawab. Kalau ada yang tanya kayak gitu, zonasi kelurahan kok tidak ada? Karena zonasi kelurahan itu lingkup paling kecil, jadi nggak dipakai ya, langsung zonasi kecamatan. Itu ya jawaban dari saya kalau ada yang tanya hal itu. Oke, kita akan ketemu lagi ya di updatean PPDB lainnya, karena masih banyak nih PPDB yang akan saya rilis, mulai dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK. Pokoknya stay tune di channel saya dengan nama Bani Muji Production. Dan jangan lupa saya minta kepada semua viewer untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, salam saduluran saklawase. Bye bye.